baru-baru ini, tepatnya tanggal 12 Februari tahun 2022, 2 ekor babi di Kabupaten Sika, Provinsi NTT terserang virus ASF. 2 ekor babi ini terdeteksi terserang virus ASF setelah melalui pemeriksaan laboratorium. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, yaitu ada 3 ekor babi. Setelah diambil sampelnya dites, 1 ekor ternak babi terdeteksi negatif dan 2 ekor ternak babi terdeteksi positif. Kasus ini merupakan kasus pertama di tahun 2022, yang mana di tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 ribuan ekor ternak babi terserang virus ASF. Maka dari itu saya informasikan 7 cara mencegah babi terserang penyakit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaga suhu tubuh babi. Suhu ternak babi yang kurang baik juga menjadi penyebab ternak babi tidak sehat, diare, dan lain-lain. Maka dari itu jangan Anda anggap enteng dengan suhu ternak babi. Suhu ternak babi yang terlalu dingin menyebabkan ternak babi gampang diare, flu, atau batuk-batuk. Jadi, jika Anda ingin mencegah babi tidak terserang penyakit, maka jagalah suhu ternak babi Anda. Jika suhu terlalu panas, maka akan menyebabkan juga gangguan birahi dan gangguan saat melahirkan. Jadi, ternak babi itu sangat sensitif dengan lingkungan sekitarnya. Buatlah ternak babi Anda nyaman, maka mereka akan aman, sentosa, dan akan sehat-sehat saja sampai Anda panen. Cara berikut yang kedua yaitu jaga kebersihan ternak babi. Kebersihan ternak babi menjadi faktor penting yang menyebabkan ternak babi Anda sehat atau tidak. Ternak babi harus dijaga kebersihannya, mulai dari kebersihan badannya, tempat tinggalnya juga harus tetap bersih setiap hari. Tempat makanannya harus juga dibersihkan. Jadi, ternak babi harus dipastikan bersih setiap hari. Dan semuanya harus dalam keadaan bersih dulu, baru mereka boleh diberi makan. Itu adalah syarat mutlak jika Anda ingin mencegah babi terserang penyakit. Yang ketiga, tingkatkan imun tubuh babi. Imun atau kekebalan tubuh ternak babi terhadap suatu penyakit juga harus dijaga dari awal beternak babi. Anda harus belajar setiap jenis makanan yang mengandung vitamin yang tinggi atau jenis pakan yang mana yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh ternak babi. Jadi, menjadi seorang peternak babi yang baik adalah peternak babi atau hewan jenis lain, maka kita harus tahu bagaimana cara meningkatkan kekebalan tubuh ternak babi. Kita harus tahu setiap jenis pakan dan kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kita tidak bisa beternak babi secara tradisional seperti dahulu nenek moyang kita lakukan, yaitu asal kasih makan saja, asal ternak babi kenyang, dan kita sudah tidak peduli lagi tentang hal-hal lain. Maka dari itu pola pikir ini harus dirubah dari sekarang. Anda harus belajar cara beternak babi yang baik.
bagaimana cara meningkatkan imun tubuh ternak babi sehingga begitu penyakit atau virus datang, ternak babi bisa bertahan karena ternak babi tersebut memiliki imun atau daya tahan tubuh yang kuat. Yang berikut, cara yang keempat, yaitu terapkan biosecurity. Biosecurity merupakan kunci mencegah ternak babi terserang penyakit atau virus yang mematikan. Biosecurity dalam beternak babi itu adalah standar operasional yang harus dimiliki di setiap peternakan, baik peternakan musiman, peternakan rumahan, peternakan kecil, menengah, apalagi peternakan besar. Jadi ini adalah sudah menjadi standar baku bahwa setiap ternak babi harus menjalankan biosecurity. Usaha untuk menjaga biosecurity ini merupakan usaha agar ternak babi dalam keadaan aman, tidak dimasuki oleh siapapun tanpa menerapkan standar baku memasuki peternakan babi atau kandang ternak babi. Jangan karena ternak babi kita hanya 1 atau 2 ekor jadi kita mengabaikan biosecurity itu. Tidak, kita tidak boleh begitu. Standar baku ini harus tetap berlaku juga di peternakan kecil. Ingat baik-baik saudara, virus menyerang bukan hanya di peternakan besar atau peternakan sedang atau peternakan rumahan, tetapi bisa ke semua ternak babi. Virus tidak memandang hal-hal ini. Jadi terapkan biosecurity sebagai standar baku bagi setiap orang yang ingin memasuki peternakan babi Anda. Walaupun virus ASF sudah berlalu, namun masih ada sisa-sisanya yang perlu kita waspadai. Dan perlu kita sadari bahwa biosecurity itu bukan hanya dilakukan saat virus ASF melanda, tetapi tetap dilakukan kapan saja karena ini merupakan standar baku atau standar operasional yang harus dijalankan oleh seorang peternak babi. Yang kelima, makanan babi harus tetap segar atau tidak berjamur. Makanan babi harus dijaga tetap agar segar atau tidak berjamur. Hal ini sama seperti kita makan makanan nasi. Pasti makanan basi. Pasti perut kita mules, diare dan lain-lain. Maka kita harus memasak dahulu makanan tersebut untuk membunuh bakterinya, baru diberikan ke ternak babi. Ternak babi harus tetap mengkonsumsi makanan yang segar agar tetap sehat dan tidak terganggu periode birahinya dan lain-lain. Berikut cara yang keenam, yaitu jangan membawa ternak babi dari daerah atau kabupaten lain. Dalam beternak babi di musim virus ASF yang masih ada sisa-sisanya, kita dianjurkan untuk stop membeli dan menjual ternak babi atau memindahkan ternak babi dari daerah atau kabupaten lain. Ini adalah cara untuk memutuskan mata rantai virus ASF tersebut. Virus ASF ini sangat cepat sekali menyebar lewat proses jual beli keluar daerah dan juga masuknya ternak babi dari daerah lain. Maka dari itu, sebagai seorang peternak babi, kita harus melakukan pemeriksaan lab sebelum ternak babi tersebut dibawa ke daerah lain atau ke kabupaten lain. Yang ketujuh, isolasi ternak babi
yang diambil atau dibeli dari luar selama 15 hari baru dimasukkan ke kandang utama. Standar baku untuk memasuki ternak babi ke kandang utama standar baku untuk memasukkan ternak babi ke kandang utama adalah dengan melakukan isolasi atau pemisahan ternak babi yang baru dibeli di kandang isolasi selama 15 hari baru dimasukkan ke kandang utama. Hal ini untuk mengamati ternak babi apakah terkena virus ASF atau tidak. Jika terdampak virus ASF, maka tidak menyebar ke ternak babi yang lain. Selain itu, masa inkubasi virus ASF berkisar antara 3 sampai 15 hari. Masa inkubasi adalah interval waktu antara ketika seekor babi terkena virus ASF dan kemungkinan timbulnya penyakit atau gejala ASF. Maka dari itu, seorang peternak babi sudah bisa mengenal apakah ternak babi tersebut bebas dari virus ASF atau terkena virus ASF dengan menggunakan rentangan waktu selama 15 hari tersebut. Jadi teman-teman, ketujuh cara mencegah babi terserang penyakit yaitu jaga suhu tubuh babi, tingkatkan imun tubuh ternak babi, terapkan biosecurity, makanan babi harus tetap segar atau tidak berjamur, jangan membawa ternak babi dari daerah atau kabupaten lain, isolasikan ternak babi yang diambil atau dibeli dari luar selama 15 hari baru dimasukkan ke kandang utama.